Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam series Statistika Ekonomi 1. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai simpangan dan tendensi letak data, yang dimana minggu kemarin kita sempat membahas mengenai tendensi pusat data. Nah, di situ akan menjadi masalah ya kalau kita hanya mempelajari tendensi pusat data, karena dia di sana hanya menggambarkan nilai tengahnya tanpa memperhatikan bagaimana sebaran data pada setiap dataset yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kita hari ini muncul sebuah pertanyaan. Apakah cukupkah tendensi pusat data? Karena kalau kita bicara mengenai min, median, dan modus itu sangat tricky. Mungkin kalau kita bicara min, dia terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kalau kita berbicara median dan modus, mungkin memang menghiraukan nilai ekstrim itu, tapi kadang tidak mewakili dari bagaimana variasi dari sebuah dataset. Nah, oke. Nah, misalkan pada sebuah kasus, di sini ada dua orang penjahit, yang dimana di situ ada penjahit A dan penjahit B, di mana penjahit A itu secara konsisten memproduksi dua buah baju di setiap harinya selama 1 minggu, sedangkan di penjahit B itu dia ingin memaksimalkan utilitasnya dengan di hari Minggu dia beristirahat total, dan di hari Seninnya dia lebih bersemangat dan produksi lebih banyak baju. Kemudian semakin mendekati hari Minggu dia akan semakin mengecil. Nah, bisa teman-teman perhatikan kalau kita pikirkan lebih lanjut, dengan menggunakan tendensi pusat data, penjahit A dan penjahit B memiliki profil yang sama. Oke, kita buktikan. Penjahit A memproduksi 2 setiap hari, kemudian kita di akhir minggu dia memiliki 14 produksi, kemudian total hari ada 7, maka rata-rata dari penjahit A itu akan menjadi 2. Nah, kemudian di penjahit B, kemudian di situ dia juga memproduksi sebanyak 14 buah baju dan sama 7 hari, maka rata-ratanya akan menjadi 2 juga. Sedangkan median dari penjahit A dan penjahit B pasti ada di minggu keempat, yaitu 2 dan 2, dan modus pada penjahit A dan penjahit B juga sama-sama 2. Nah, bukankah kalau kita lihat sementara secara cepat, penjahit A dan penjahit B memiliki profil yang cukup berbeda, di mana penjahit A secara konsisten dan penjahit B itu tidak konsisten. Jadi di penjahit B dia itu memiliki variasi sebuah dataset seperti itu. Adanya muncul variasi, sedangkan penjahit A tidak memiliki variasi sedikit pun. Nah, oleh karena itu, untuk mempelajari variasi itu, kita pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai simpangan baku, kemudian yang kedua ada koefisien variasi, kemudian kita melihat adanya kuartil, kuantil, desil, dan persentil, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai variabilitas data, ada cara yang lebih sederhana, yaitu menggunakan rentang. Tapi ada masalah ketika kita hanya menggunakan rentang, karena meskipun rentang itu mudah dihitung, nilai perhitungan dari rentang itu tidak akurat, karena dalam mengukur variabilitas data hanya memperhatikan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, tanpa memperhatikan adanya nilai perubahan antar variabel dan tidak dimasukkan dalam perhitungan itu. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan apa yang disebut dengan simpangan baku, atau yang sering disebut dengan standar deviasi, yang di situ merupakan nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data pada sampel, serta seberapa dekat titik individu ke nilai rata-ratanya. Nah, jadi kalau kita berfokus kembali pada tadi di penjahit A dan penjahit B, di situ ada profil yang berbeda, pasti penjahit B itu lebih bervariasi kalau kita lihat secara cepat, kemudian penjahit A itu cenderung konsisten selama 1 minggu itu dengan produksi 2 baju. Nah, sudah pasti bisa ditebak penjahit B itu pasti memiliki variasi, sedangkan penjahit A itu karena tidak ada perubahan sama sekali, pasti dia variasinya 0. Oke, dan kalau menghitung simpangan baku itu sebenarnya kita memiliki dua cara. Yang pertama ada simpangan baku populasi, yang kedua ada simpangan baku sampel. Nah, bedanya apa, Pak? Nah, kalau simpangan baku populasi, secara umum dulu ya, sebelum kita bicara perbedaan antara populasi dan sampel. Kalau simpangan baku populasi atau simpangan baku secara umum, sebenarnya dia hanya menghitung dari sigma kecil, ini adalah sigma ya, sigma tapi
kecil, kemudian ini adalah sigma kapital, tapi saya menyebutnya sebagai standar deviasi, dan yang satunya adalah total. Oke, standar deviasi adalah total dari XI min mu dipangkat 2 dibagi dengan N. Atau bisa disederhanakan dengan standar deviasi adalah akar dari total dari XI min mu dipangkat 2 dibagi dengan N, di mana mu adalah nilai rata-rata dan N adalah jumlah populasi, dan XI adalah nilai X ke I. Nah, bedanya apa Pak dengan simpangan baku dari sampel? Nah, sebenarnya hampir sama, yang membedakan adalah NI di sini. N-1. N-1 di sini. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita membahas mengenai di pertemuan awal, ketika kita melakukan sampling itu tidak mungkin dilakukan serandom, tapi di situ sudah kita mensortir bagaimana sampel, bagaimana jumlah sampel, bagaimana profil dari sampel itu, sehingga sampel itu memiliki kecenderungan yang variasinya lebih kecil daripada populasi aslinya. Oleh karena itu, para peneliti itu menggunakan Basel correction, yang dimana ketika kita menggunakan populasi adalah dibagi dengan N, pada sampel itu menggunakan N-1, yaitu untuk mengkoreksi bias perkiraan menggunakan Basel correction itu. Nah, bahkan dalam Excel pun, simpangan baku populasi itu dihitung menggunakan sama dengan STDEV, standar deviasi, .P. Nah, sedangkan pada sampel itu sama dengan STDEV.S. Sudah berbeda cara perhitungannya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba latihan menggunakan contoh kasus penjahit, yang dimana di situ dia memproduksi setiap hari, yaitu 3521120, berapa nilai standar deviasinya. Jadi tahap yang pertama kita lakukan adalah untuk mencari standar deviasi adalah kita pertama kali adalah mencari nilai rata-ratanya, yang dimana kalau kita mencari nilai rata-rata, kita harus mencari totalnya dan pembaginya. Nah, kemudian setelah mencari nilai rata-rata, kita menghitung XI dikurangi mu. Kemudian setelah menemukan XI min mu, kita menghitung XI min mu pangkat 2. Kemudian kita menghitung total dari XI min mu pangkat 2. Kemudian kita baru bisa menghitung dari nilai standar deviasi. Oke, saya contohkan. Jadi untuk data tidak berkelompok, lebih mudah teman-teman itu melakukan penulisan secara ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Jadi seperti ini, 3, 5, kemudian ada 2, ada 1, ada 1, ada 2, ada 0. Nah, kita tadi sudah punya informasi bahwa di sini adalah totalnya 14 dengan 7 hari, sehingga rata-ratanya adalah 2. Nah, kemudian yang pertama, kita sudah menemukan rata-rata, kemudian yang kedua, kita mencari XI min mu, yang dimana caranya adalah kita tinggal mencari data X ke I dikurangi dengan rata-ratanya. Akhirnya kita 3 dikurangi 2 adalah 1, 5 dikurangi 2 adalah 3, 2 kurangi 2, 0, kemudian min 1, 0, kemudian 2. Nah, kemudian setelah kita menemukan XI min mu, kita mencari XI min mu pangkat 2. Nah, tinggal dipangkatkan saja, 1 pangkat 2, 1, di sini 9, 0, 1, 1, 0, 4. Nah, perlu menjadi perhatian teman-teman, tadi ketika kita menghitung XI min mu, itu ada nilai negatif, tapi ketika kita menghitung XI min mu pangkat 2, itu akan menjadi positif. Nah, ini menjadi rule of thumb dari standar deviasi, yang dimana standar deviasi itu sangat tidak mungkin nilainya adalah negatif. Nah, oke, selanjutnya kita yang keempat menghitung total dari XI min mu pangkat 2, sehingga kita mendapatkan 16. Nah, ini setelah mendapatkan ini, kalau kita bisa baru menghitung dari standar deviasinya. Oke, dari standar deviasi yang pertama kita hitung adalah 16 dibagi dengan N-nya, berarti ada 7. Dibagi dengan 7, berarti sama dengan 16 dibagi 7 adalah akar dari 2,28, kemudian akhirnya standar deviasi adalah menjadi 1,51. 1,51. Nah, ini adalah standar deviasi.
Nah, artinya apa, Pak? Kalau 1,51 itu terhadap dataset kita, jadi 1,51 jadi hasil dari standar deviasi ketika mendekati dari rata-rata, dia itu cenderung datasetnya bersifat homogen. Sedangkan kalau dia menjauhi dari rata-rata, berarti datanya bersifat heterogen atau diferensial tinggi atau spike-nya sangat tinggi. Seperti itu. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari simpangan baku ini? Yang pertama adalah simpangan baku sebenarnya memberikan informasi kepada kita terkait bagaimana variasi data terhadap nilai ratanya. Kemudian, semakin kecil nilai simpangan baku menunjukkan bahwa data menyebar lebih dekat dengan nilai rata-rata. Dan simpangan baku pada dasarnya adalah jarak dalam nilai dengan ratanya. Jadi sehingga secara teoritis tidak bisa bersifat negatif. Kemudian jika data sama, simpangan baku pasti nilainya adalah 0. Dan simpangan baku yang bernilai besar cenderung itu bersifat jelek karena memiliki variabilitas data yang tinggi. Kenapa menjadi jelek? Karena ketika variabilitas data tinggi, itu ketika kita melakukan analisis lebih lanjut seperti regresi, analisis uji beda, kemudian analisis dampak akan menyebabkan prediksi dan analisis data lanjutan yang tidak akurat atau cenderung bias seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita coba melakukan perbandingan standar deviasi pada dua kelas yang berbeda, yaitu ada kelas 12A dan 12 kelas B. Kemudian, pertanyaan pertama adalah bandingkan nilai standar deviasi pada dua kelas tersebut. Kelas mana yang lebih bervariasi, kemudian kelas mana yang memiliki simpangan baku yang jelek menurut peneliti. Oke, jadi pertama-tama kita seperti yang tahap awal tadi, kita mencari rata-rata dulu. Rata-ratanya kita cari total, kemudian kita cari N-nya, sehingga kita baru bisa menemukan rata-rata. Nah, di sini sudah ada informasi pembantu bahwa ternyata totalnya adalah 600, kemudian datasetnya itu ada 7 N-nya. Nah, kemudian kita berarti, ada 10, sorry. Kemudian berarti rata-ratanya adalah 60. Nah, kemudian kita tinggal cari XI min mu, 35 dikurangi 60, 40 dikurangi 60, dan seterusnya. Kemudian kita punya XI min mu pangkat 2, sehingga kita punya nilai baru, dan di sini ada informasi total dari XI min mu pangkat 2 itu sama dengan 5252. Nah, N-nya itu adalah 10, berarti standar deviasinya adalah sama dengan akar dari 5252 dibagi dengan 10. Berarti sama dengan akar dari 525,2. Nah, berapa? 525,2. Oke, berarti di situ ada 22,91. Ini kelas A standar deviasinya. Nah, kelas B, padahal kita di kelas B itu memiliki nilai total 600. Oke, kita sama melakukan seperti tahap di kelas A, menghitung XI min mu, kemudian XI min mu pangkat 2, sehingga kita punya informasi XI min mu pangkat 2 adalah 1154. Nah, kemudian N-nya sama dengan 10, rata-ratanya, kita hanya butuhkan N saja. Kemudian akhirnya kita akan menghitung, sama dengan akar dari 1154 dibagi dengan 10. Sehingga kita punya akar dari 115,4 sama dengan akar dari 115,4 adalah 10,74. Ini adalah kelas B. Kelas B, kelas A itu 22,91. Ini kelas A. Nah, jadi kita bisa menjawab pertanyaan pertama, bandingkan dua standar deviasi. Yang pertama kelas B adalah 10,74,
kelas A adalah 22,91. Kemudian pertanyaan kedua adalah kelas mana yang lebih bervariasi. Nah, seperti yang tadi kita ketahui, semakin mendekati nilai rata-rata, berarti kelasnya itu semakin homogen. Jadi semakin jauh itu semakin lebih bervariasi. Jadi kalau kita tarik, kebetulan dua-duanya rata-ratanya adalah 60. Kita tarik ya dari nilai ini, 60 berarti di sini kelas A itu di sini 22,91, kelas B itu ada di sini 10,74. Ini kelas B, ini kelas A. Jadi yang lebih mendekati adalah kelas yang A, berarti yang lebih bervariasi adalah kelas yang B. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, kelas mana yang memiliki simpangan baku yang jelek menurut peneliti? Dan tentu saja sudah tahu jawabannya, pasti kelas B, karena dia lebih jauh dari nilai rata-rata, seperti itu. Nah, berbeda dengan muncul permasalahan ketika kita mempelajari koefisien variasi yang dimana di situ ada alasan karena kelemahan pengukuran standar deviasi itu tidak dapat membandingkan simpangan baku dari dua dataset yang memiliki satuan yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita memiliki solusi di mana kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan koefisien variasi dengan menghilangkan kelemahan ini, yaitu mengubah standar deviasi menjadi tingkat persentase. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, kalau kita membedakan nilai dari kelas SMA di Indonesia dengan kelas SMA di Amerika, Eropa, kemudian Australia, kelas di Indonesia itu menggunakan nilai rentang 0 sampai 100, sedangkan di Amerika dan Eropa, Australia itu menggunakan nilai GPA atau 0 sampai 4. Nah, jadi bisa tahu kan bahwa di situ variasi satuannya itu berbeda. Nah, contoh seperti ini. Jadi di kelas A itu adalah kelas Indonesia, kemudian kelas B adalah kelas Amerika, asumsikanlah seperti itu. Kemudian tahap yang pertama kita lakukan adalah menghitung standar deviasi, kemudian tahap kedua kita menghitung koefisien variasi, kemudian yang ketiga adalah kita membandingkan nilainya. Nah, oke, kita berfokus ke kelas A dulu. Kelas A kita punya informasi XI min mu, di mana di situ rata-ratanya adalah 81 karena ada N-nya 10. Kita tulis aja total itu sama dengan 810, kemudian N sama dengan 10, kemudian mu itu sama dengan 81. Nah, kita menjadi catatan dulu. Nah, kemudian kita punya XI min mu 85 kurangi 81, 78 kurangi 81, dan seterusnya. Kemudian kita punya XI min mu pangkat 2, dan kemudian kita punya informasi adalah XI min mu pangkat 2-nya adalah 332. Sehingga standar deviasinya adalah akar dari 332 dibagi dengan 10. Oke, jadi kita punya akar dari 33,2 sama dengan akar 33,2 5,76. Nah, kita punya informasi standar deviasi dari kelas A seperti ini. Nah, kemudian kita menghitung dari koefisien variasi. Jadi menggunakan koefisien variasi adalah CV sama dengan standar deviasi dibagi dengan nilai rata-ratanya dikali 100%. Nah, berarti sama dengan 5,76 dibagi dengan rata-ratanya 81 dikali 100%. Nah, akhirnya kita ketemu tuh 5,76 dibagi 81 kali 100. Berarti di situ adalah 7,11%. Nah, ini adalah koefisien variasi dari kelas A. Nah, sekarang kita beranjak ke kelas B, kemudian menggunakan metode yang sama, kita punya informasi bahwa totalnya dari kelas B adalah 32, kemudian N-nya sama dengan 10, kemudian rata-ratanya adalah 3,2. Nah, kemudian kita punya informasi bahwa sigma dari XI min mu pangkat 2 adalah 1,70.
sehingga standar deviasi adalah akar dari 1,70 dibagi dengan 10, sehingga sama dengan akar dari 0,17 sama dengan 0,41. Oke. Nah, kemudian kita mencari koefisien variasi juga menggunakan kelas B. Sehingga kita punya 0,41 dibagi dengan rata-ratanya 3,2 dikali 100. Nah, sehingga kita punya 0,41 dibagi dengan 3,2 kali 100. 1,25%. Nah, jadi ini adalah kelas B. Sehingga kalau kita mau membandingkan antara dua kelas A dan kelas B, ini adalah 100%. Kemudian kelas B itu di 1,25%. Kemudian kelas A itu ada di 7,11%. Kelas A, kelas B. Nah, semakin berbeda dengan standar deviasi, kalau untuk koefisien variasi, semakin besar koefisien variasi yang menunjukkan bahwa data itu cenderung lebih heterogen, yang sedangkan yang persentasenya lebih kecil cenderung lebih homogen, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kelas A ini lebih heterogen dibandingkan dengan kelas B, sebaran datanya lebih bervariasi, seperti itu. Nah, itu adalah menghitung koefisien variasi. Nah, ini teman-teman untuk latihan mandiri 1 bisa teman-teman kerjakan di rumah, kemudian pekerjaannya ditulis pada kertas, kemudian difoto dan dikumpulkan di LDRU, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, berbeda dengan standar deviasi, kuartil, desil, dan persentil itu merupakan evolusi dari perhitungan median yang pernah kita pelajari minggu lalu. Kok bisa merupakan evolusi? Karena kalau kita berbicara mengenai median, median itu adalah bilangan sentral yang dari suatu kumpulan data dalam ukuran pemusatan data. Dan median itu memiliki profil yang membagi dua bagian menjadi sebuah dataset menjadi dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Dan median tidak dipengaruhi oleh nilai aktual, melainkan pada posisi, sehingga nilainya pasti berada di tengah pada dataset. Oke. Nah, berbeda dengan kuartil, kuartil itu membagi dataset menjadi 4. Kalau kita median tadi menjadi 2 bagian, kalau kuartil itu menjadi 4 bagian. Jadi di situ ada bagian 1, ada bagian 2, ada bagian 3, dan ada bagian 4. Nah, jadi di situ ada Q1, Q2, dan Q3 yang nanti kita cari menggunakan rumus, itu adalah pagernya. Karena nanti sebenarnya kalau ada Q4 itu ada batasan lagi di sini, seperti itu. Itu adalah pagernya. Karena kita membagi 4 partisi, kemudian setiap partisi itu memiliki batasan Q1, Q2, dan Q3, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya, Pak? Jadi di situ kuartil ada dua jenis. Yang pertama ada letak kuartil data berkelompok, yang kedua ada letak kuartil data tidak berkelompok. Yang pertama, data berkelompok adalah menggunakan rumus QI sama dengan IN per 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita membagi dataset menjadi 4 partisi atau menjadi 4 bagian. Dan ini untuk data yang berdistribusi frekuensi. Sedangkan letak data kuartil data tidak berkelompok itu menggunakan rumus QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Sama, yaitu dibagi dengan 4 karena membagi dengan 4 partisi. Oke, sekarang kita coba latihan terlebih dahulu. Nah, diketahui hasil ujian akhir 11 mahasiswa statistika ekonomi adalah sebagai berikut, yaitu 5, 6, 7, 8, 90, dan seterusnya. Tentukan nilai kuartil 1 sampai 3-nya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah urutkan dataset. Karena tadi kita ingat bahwa kuartil merupakan pengembangan dari median. Dan syarat pertama median adalah mengurutkan data. Entah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita baru bisa menggunakan persamaan dari kuartil itu. Oke, jadi pertama kali kita adalah mengurutkan data.
Oke, yang pertama ada 45, ada 55, ada 56, ada 57, kemudian 57, 65, 65 lagi, ada 74, ada 78, 8, kemudian 81, 90, kemudian 93. Nah, kemudian kita gunakan persamaan kuartil untuk mencari letak batas-batasnya. Oke, jadi cara mencarinya gimana, Pak? QI. Jadi I ini adalah mau cari kuartil keberapa? Berarti kalau kita mencari kuartil 1, berarti adalah 1 dikali N, datasetnya berapa? Di sini ada 11 plus 1 dibagi dengan 4. Berarti Q1 adalah 12 bagi 4, ketiga. Nah, 3 ini adalah urutan datanya. Berarti Q1 batasnya ada di sini. Oke. Kemudian Q2 adalah 2, 11 plus 1 dibagi dengan 4. Nah, 2 karena kita mencari Q2. Sehingga kita punya 24 dibagi dengan 4, berarti 6. Sehingga data ke-6 adalah batas dari Q2, atau bisa kita sebut dengan median juga. Nah, kemudian yang ketiga ada 3 dikali 11 plus 1 dibagi dengan 4. Nah, berarti di sini adalah 36 dibagi 4, berarti 9. 9 berarti ada di sini. Ini adalah batas dari Q3. Berarti ini adalah Q1, Q2, ini ya, 2, Q3, dan ini adalah Q4. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih Q2 itu sama dengan min? Kalau teman-teman perhatikan, rumus min kemarin adalah N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, sekarang saya akan membuktikan bahwa Q2 itu pasti selalu menjadi min. Oke? Jadi rumus Q2 adalah 2 dikali N plus 1. Kemudian dibagi dengan 4. Nah, kan sama aja nih. 2N plus 2 dibagi dengan 4. Nah, sehingga bisa kita bagi semuanya bagi 2, sehingga di sini akan menjadi N plus 1 per 2. Nah, median itu sama dengan Q2. Gitu. Oke, itu adalah untuk perhitungan kuartil data tidak berkelompok. Nah, kalau data berkelompok itu sebenarnya malah lebih mudah lagi. Karena datanya pasti sudah, kalau distribusi frekuensi datanya sudah tertata rapi, kita tinggal mencari di mana lokasi tersangka itu berdiri dalam data kelompok tersebut. Nah, jadi caranya adalah yang pertama, buat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah seperti ini. Ini 0, ini 2, ini 6. Oke, 6, 7, 10, 12, kemudian 17, 17, 19, 20. Nah, ini adalah frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita gunakan persamaan kuartil. Nah, persamaan kuartil untuk data berkelompok adalah QI sama dengan IN dibagi dengan 4. Nah, sehingga kalau kita mencari Q1 sama dengan 1 dikali dengan N-nya ada 20 dibagi dengan 4, berarti sama dengan kelima. Nah, orang kelima itu berdiri di mana? Nah, tentu saja orang kelima itu berdiri di 2 nggak mungkin. Nah, pasti ada di 6. Orang kelima pasti berdiri di sini. Sehingga ini adalah Q1. Nah, batas Q1. Nah, Q2 itu adalah 2 dikali 20 dibagi dengan 4. Berarti di sini 10. Nah, kita cari orang ke-10. Berdiri di mana? Orang ke-10 itu berdiri di sini nih. Ini 10. Nah, berdiri di sini. Nah, kemudian Q3 kita cari 3 kali 20 dibagi dengan 4. Berarti di situ 15. Nah, cari orang 15 di mana? Di sini belum, berarti di sini. Nah, ini adalah Q3. Nah, itu data berkelompok itu lebih cepat karena sudah diurutkan dari awal dan kita hanya mencari
orangnya, orang yang dicari, DPO, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah cari batasannya ada di kelas 31-40 untuk Q1, Q2, kelas 51-60, kelas 3, 71 sampai 80. Nah, kemudian selanjutnya ada desil. Nah, desil berbeda dengan kuartil. Kuartil itu membagi dataset menjadi 4, sedangkan desil menjadi 10. Yang membedakan itu hanya pembaginya saja. Seperti itu. Jadi pembaginya saja, karena desil adalah dibagi dengan desimal, 10. Seperti itu. Kemudian rumusnya hampir sama, hanya pembaginya saja pun dengan persentil. Persentil berbeda dengan desil dan kuartil. Kalau kuartil membagi 4, desil membagi menjadi 10, persentil membagi dataset menjadi 100. Sehingga kita punya pembaginya adalah 100. Rumusnya sama persis, hanya pembaginya saja. Nah, itu adalah pertemuan kita hari ini mengenai tendensi letak data dan simpangan baku. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai dispersis, skewness, dan kurtosis. Oke, teman-teman, perlu diingatkan kembali bahwa kalian harus mengerjakan latihan mandiri 1, kemudian di-upload di Aldiru, dan mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.